Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Nindi, Gita, Ayu, Adel, Arsika, dan Alma. Banten merupakan salah satu pelabuhan penting di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-16. Kemajuan Banten tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Kepulauan Indonesia. Kondisi ini memicu konflik kepentingan dengan VOC di Batavia. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa cenderung menjalankan politik pemerintahan yang anti VOC. Apakah kalian tahu alasan Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyukai VOC? Alasannya yaitu: pertama, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Kedua, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Ketiga, VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Maksudnya, alasan Banten tidak menyukai VOC yaitu untuk memperkuat posisinya sebagai bandar perdagangan internasional dan mengalahkan dominasi VOC di Batavia. Banten kemudian menjalin persahabatan dengan Inggris, Denmark, Cina, Persia, dan Prancis dalam memperkuat pertahanan negerinya. Karena merasa terganggu dengan sikap Sultan Ageng Tirtayasa, VOC melakukan blokade terhadap aktivitas perdagangan di Banten. Di saat yang sama, tindakan itu semakin membuat Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyukai VOC. Sultan Ageng Tirtayasa pun memimpin rakyat Banten untuk menyerang VOC ke Batavia pada tahun 1656. Strategi yang dilakukan untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional yaitu: 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. 2. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia. 3. Mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. 4. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Maksudnya, segala yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak VOC. Di tengah situasi konflik, pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri, merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada 1681. Sebagai imbalan atas dukungan VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isinya, Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC, monopoli lada di Banten diambil alih VOC, dan pasukan Banten yang ada di Pantai Priangan harus ditarik mundur. Terakhir, VOC meminta Rp600.000 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan, rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan Istana Surosowan pun dikepung. Akan tetapi, VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu, dan pimpinannya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. Berikut foto sejarah perlawanan Banten dengan VOC. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.